Kali ini K-pop ada tamu spesial, Rifin ya. Dan hari ini teman-teman bisa lihat Rifin memakai baju karate. Artinya apa? Gua gak boleh sembarangan ngomong. Kalau sembarangan ngomong itu bisa hantam, ya gak? Aduh, jadi itu salah statement sepertinya. Hmm. Ketika kita sudah pakai baju karate ini, berarti kita harus bisa mengontrol diri, ya. Oh, oke. Harus juga rendah hati, ya. Jadi itu makna sesungguhnya dari ini seorang karateka. Kalau kita udah pakai baju begini, nganggar kekuatan, ya kita belum mengerti karate namanya itu. Iya benar. Hmm. Kadang gua ketemu sama orang yang dia udah pakai baju bela diri, udah keren nih. Tapi dia jiwa pemberontaknya tuh tinggi banget, jiwa ingin ngajak berantamnya tuh tinggi banget. Jadi sabuk hitamnya itu sebenarnya berguna atau enggak? Jadi kalau misalnya ditanya tentang seorang sabuk hitam berguna atau enggak itu kembali lagi ke masing-masing ya. Jadi sama seperti kita waktu belajar di sekolah, kita dikasih ilmu. Suatu ilmu itu kan bisa digunakan untuk kebaikan, untuk kejahatan, semua bisa. Contohnya kalau misal belajar ekonomi, ya ekonomi juga bisa digunakan untuk kejahatan ekonomi. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk apa? Membangun negara, ya, memperbaiki ekonomi negara. Nah, itu contohnya. Jadi ya tergantung lagi kepada individual masing-masing. Tapi di karate itu tidak pernah diajarkan bahwasanya suatu ilmu karate itu harus digunakan untuk kejahatan. Tidak. Kita harus bisa membela kebenaran, ya, di mana itu kita ngajarin siswa-siswa kita itu untuk belajar rendah hati, ya kan? Yes, iya Nah, benar. bagaimana menggunakan karate ini ketika waktu terdesak, itulah karate. Hmm. Oh ya, tadi kan Rifin ini ngomong tentang membela keadilan ya. Tapi banyak case gini di Indonesia, banyak korban itu karena dia mungkin dibegal, dirampok, dia membela diri. Setelah dia membela diri, tanpa sengaja dia memukul si perampok, akhirnya si korban ini menjadi tersangka. Nah, lu kan expert nih dalam bela diri, berarti lu jago dalam hal self-awareness sama protection juga. Gimana pandangan lu terhadap korban yang kemudian menjadi tersangka karena bela diri? Nah, mestinya pertanyaan ini kan harus dijawab dari segi kebijaksanaan juga ya. Itu di karate itu juga diajarkan tidak menggunakan kekuatan berlebihan ya. Sama juga ketika terjadi suatu konflik ya, dan konflik itu misalnya tadi Katie bilang perampokan, si korban langsung memukul si tersangka ya, dan itu dijerat oleh hukum, benar ya? Nah, itu kita harus analisa kembali, apa sih yang terjadi pada momen tersebut? Apakah si korban menggunakan excessive force, yang artinya kekuatan berlebihan, di mana ketika kita sudah bisa menghentikan suatu tindak kejahatan, tapi kita masih menggunakan emosional kita untuk melebihi daripada itu. Jadi misalnya contoh nih, misalnya Teti rampok saya nih, ya saya sudah bisa ini menetralisirkan, oke? Ya saya sudah tidak ada threat lagi, ya. Jadi ketika saya sudah mengerti itu, ya udah stop di sana. Mungkin saya ikat pakai tali, saya telepon polisi, polisi datang, kamu dijemput, ya. Nah, tapi ada orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Itu, jadi si tersangka dipukul habis-habisan tuh, disiksa. Nah, itu pasti bisa dijerat hukum. Pasti bisa dijerat hukum. Nah, mungkin untuk pasal-pasalnya lebih baik orang hukum yang menjawab, ya kan? Tapi secara garis besar beginilah. Ya. Ya, dan sebenarnya Rifin, gue ada satu pengalaman yang menurutku unik. Gue pernah ada masalah sama satu abang ojol di jalanan. Dikarenakan ya biasalah salah paham. Klakson, kemudian dia tersinggung, dia mendatangi saya dan dia langsung meludahi saya. Langsung, hui, kena muka, kena baju, kena semua mobilku juga kena. Akhirnya karena saya emosi, saya mau bela diri, saya langsung cari dia karena kan emosi ya. Saya langsung tinju muka dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah tinju, giginya dia lepas dan hidung berdarah. Ini masih ada bekasnya. Dan hal ini udah diselesaikan secara kekeluargaan, polisi udah handle. Tapi sekarang saya pengen tanya ke Rifin, di posisi saya pada saat itu, tindakan saya itu benar atau salah? Lebih baik saya pasrah diludahin atau saya harus bela diri? Nah, kita juga harus melihat kembali ya situasi tersebut yang terjadi pada saat itu. Apakah pada saat itu Katie merasa jiwanya terancam nggak?
terancam karena ludahnya masuk dan sangat geli kan. Langsung otomatis super science saya keluar. Ya, oke, saya bisa paham. Jadi ketika Katie diludahi tersebut, langsung Katie nonjok. Iya, langsung spontan. Itu ibaratnya langsung lah. Nah, itu yang kita namakan refleks. Itu yang kita namakan refleks. Berarti Katie kan tidak ada intention menonjok. Itu kan terjadi spontan. Nah, beda dengan ketika misalnya Katie diludahi, Katie mikir, oh saya tonjok balik ini orang. Itu ada intention. Oh, oke. Tapi ketika hanya langsung nonjok, itu refleks. Ya mungkin Katie pada saat itu kaget juga kan, kaget langsung nonjok. Nah, jadi kalau misalnya berhenti sampai di situ, ya sudah. Apakah memang berhenti sampai di situ atau berlanjut? Berlanjut. Akhirnya kan saya menawari dia untuk ke rumah sakit karena kan udah berdarah, giginya juga udah lepas. Terakhir abang ojol ini nggak mau, tetap mau masuk ke ranah hukum, ranah polisi. It's okay, gak apa-apa. Gua tetap ikuti prosedur dan memang udah selesai. Gua tidak keluar uang sepersen pun karena pihak kepolisian juga tahu gua gak salah. Bagi kepolisian, gua lagi bela diri gitu. Jadi aman. Oke, berarti aman ya. Ya, inilah salah satu contoh yang dimana suatu threat itu sudah berhenti dan tidak berlanjut lagi. Nah, kalau ini Katie lanjutkan, misalnya Katie sudah mukul, terus Katie tambah tendangan, tambah diinjak, dipukul pakai kayu segala macam, ya itu pasti akan terjerat hukum. Coba Rifin kasih tahu ke netizen dulu, seandainya ya di jalanan mau itu ketemu begal, ketemu tawuran, ketemu rampok, apa kesalahan terbesar yang suka orang lakukan ketika menghadapi bahaya? Nah sekarang begini, biar pertanyaannya tidak meluas, tadi kan ada ketemu begal, ketemu perampok, ya kita harus ini diversifikasi dulu. Apa sih yang sekarang kita hadapi? Nah kalau misalnya ketemu begal, kita pertanyakan diri sendiri dulu, ya apakah ini safe untuk saya lawan? Awareness kita mesti ada dulu, logika kita juga mesti berjalan. Begalnya satu orang kah, dua orang kah, tiga orang kah? Nah, semua itu harus kita analisa. Apakah dia bawa senjata atau tidak? Nah, yang pengen saya sampaikan di sini adalah awareness terhadap situasi itu sangat penting. Di mana kita harus tahu kemampuan kita itu sampai mana saat itu. Mungkin kalau 1 lawan 1 dan kamu punya skill bela diri, itu masih memungkinkan. Ya, tapi kalau misalnya begalnya bawa senjata, kamu juga harus mikir untuk netralisir senjata itu bagaimana. Belum lagi ditambah faktor begini, misalnya ketika saya dibegal itu ada istri saya, ada anak saya. Ketika saya melawan, saya buat tangkisan, silap-silap kalau begalnya bawa pisau, meleset nusuk ke anak gimana? Iya benar. Ya, jadi karate itu sebenarnya ilmu bela diri yang mengajar kita tentang kebijaksanaan, bukan hanya wah kita tahu kumite, kita harus pumpang-pumpang, itu bukan begitu. Jadi banyak salah tafsir ya, orang belajar karate itu orangnya keras itu, bakalan ini tidak ramah segala macam. Bukan begitu. Karate itu tegas ya, tapi harus dibarengi dengan kebijaksanaan itu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi tidak ada faktor ada anak atau ada istri, ya silakan. Misalnya memang mau membela diri, ya silakan. Tapi kalau misalnya berpikir, ya oh saya mau selamat, ini barang, ini duit, ini motor masih bisa saya beli besok harinya, oke? Ya silakan ambil saja. Toh kamu selamat pulang. Jadi bela diri itu bukan hanya kamu untuk menang setiap kali, ya dalam berantem, tapi harus bisa menang dalam kehidupan. Itu yang penting. Kalau kita hanya bisa menang berantem, buat apa belajar bela diri? Benar-benar ya? Harus dibarengi dengan bijaksana sih. Bijaksana. Bagiku bijaksana itu sangat penting, lebih penting daripada harta. Nah, cuma sekarang case-nya kan, soalnya Rifin tahu ya, kasus pemerkosaan itu masih banyak di Indonesia. Dan banyak cewek itu setelah mereka masuk ke daerah itu udah mau diperkosa, mereka bisa setidaknya memukul atau menendang, tapi mereka jadi takut. Jadi ada gak basic skill untuk orang-orang yang udah mau jadi korban pemerkosaan? Misal contoh dia udah ditangkap nih, siap-siap nih, dia harus gimana? Karena dia pasti panik sampai gerakan apapun udah blank,
Itu gimana? Oke. Nah, ini bisa terjadi ya. Biasanya kalau korban pemerkosaan itu pelakunya itu kan biasanya menunjukkan sisi agresif, sisi dominan, sisi kontrol. Itu biasa yang dilakukan oleh seorang pelaku pemerkosaan. Nah, untuk si korban, apa yang bisa dilakukan adalah yaitu berlatih. Nah, kadang kan kita bilang, kamu jerit aja gitu loh. Ketika momen tersebut terjadi, kamu bisa nge-freeze. Pasti bisa nge-freeze. Karena kenapa? Kamu tidak terbiasa. Kan ada tuh pepatah mengatakan anak bisa karena biasa. Ya, kebiasaan itu terbentuk dari latihan yang konsisten. Nah, jadi di karate itu ya terutama di karate Shintoku Shinkai itu ya kami latihan terus-menerus seperti latihan basic Kihon. Kihon itu membosankan, iya, tapi harus dilatih terus-menerus. Karena kenapa? Kesempurnaan itu terjadi ketika kita berlatih terus-menerus. Pisau makin kita asah, itu bakalan makin tajam. Tapi bagaimana dengan wanita atau pria yang dia itu tidak tertarik dengan bela diri, tapi dia mau diperkosa? Basic skillnya itu apa? Tetap teriak kah? Atau apa? Nah, untuk orang awam yang mungkin tidak ada skill bela diri, ya kita harus tingkatkan awareness dulu. Itu yang penting. Oke. Karena kalau tanpa awareness, kamu tidak akan bisa survive. Contohnya begini, kamu sudah tahu malam ini kamu mau keluar melewati jalan yang gelap. Nah, ketika nalar kamu sudah tahu jalan itu gelap, apakah tetap kamu mesti lewati? Atau memilih jalan yang banyak lampu, banyak rumah penduduk? Mau pilih jalan mana? Jalan yang kedua. Jalan yang kedua pastinya. Itulah yang kita namakan awareness. Ya. Nah, kemudian kita anggap, kita asumsi, misalnya terjadilah mau diperkosa, ya kan? Nah, itu si korban juga harus cepat berpikir. Saya berteriak sekuat-kuatnya, saya melawan sekuat-kuatnya, atau melihat objek di sekitar. Apa sih yang bisa saya ambil, bisa saya pukulkan ke kepalanya, atau misalnya bolehkah saya jambak rambutnya sehingga ada sisa rambutnya nanti di tangan saya, boleh gak saya mencakar mukanya sehingga kulitnya bisa di sela-sela kuku kita. Nah, ini adalah salah satu bukti kuat yang nanti bisa dipakai oleh pihak kepolisian untuk apa? DNA tracing. Iya, benar. Ya, jadi hal-hal simpel seperti ini yang bisa dilakukan untuk saat itu. Tapi kalau misalnya, tiba-tiba mau punya skill bela diri, ya pasti tidak bisa. Iya, harus pasti dilatih. Harus dilatih. Gue pernah dikasih tahu sama satu sensei bela diri, ini lucu banget. Lucu tapi gue rasa masuk akal. Dia kasih tahu gini, Kathy, suatu hari kalau kamu mau diperkosa, udah ditangkap nih, udah mau ibaratnya tinggal dicucuk gitu. Lu putar aja burungnya atau telurnya diputar, terus dia langsung gak ada niat perkosa kamu lagi. Itu menurut Rifin gimana? Wah, itu langsung gak nafsu dia, dari berdiri tuh gak langsung itu gitu. Pertanyaan yang sangat kritis dan sangat bagus ya. Tapi untuk merespek sensei yang memberikan jawaban tersebut, itu sangat mungkin dilakukan juga. Tapi apakah kembali lagi ke korbannya atau ke Kathy-nya kepikiran nggak untuk ngelakuin itu? Ya kalau gue diperkosa, gue sih berani cabut aja. Nah, kalau berani ya nggak masalah. Ada orang dalam kondisi sudah ketakutan, menjerit saja sudah tidak bisa, tangan sudah gemetaran, mungkin itu tidak bisa dilakukan juga. Nah, jadi baiknya untuk zaman sekarang itu ya pilihlah suatu olahraga bela diri untuk diri sendiri, mau itu pun karate, silat, taekwondo, kungfu, MMA, thai boxing, segala macam, semua itu pasti bagus. Semua itu pasti bagus. Nah, cuma di karate ya, di Shinkokushin karate ini kita sangat melatih disiplin, bushido-we, pemikiran budo, ya. Nah, itu yang kita ajarin dari anak-anak sampai dewasa. Boleh gak cerita dikit, pemikiran budo itu seperti apa? Nah, pemikiran budo itu ya seperti tadi, Kathy. Misalnya tuh, saya ada bawa anak istri. Perlukah saya lawan? Oh, nggak perlu. Kebijaksanaan ya berarti. Kebijaksanaan itu salah satu bentuk budo. Jadi untuk kita nih, gimana kita melatih insting kita setiap hari? Karena setiap hari kan pasti ada kejadian.
ada orang yang dia itu gak peka, salah satunya gua tuh orangnya gak pekaan banget. Nah, gimana cara kita melatih insting bahaya dalam keseharian? Oke, itu sangat gampang sebenarnya ya. Kita juga harus analisa diri sendiri dulu. Kegiatan kita biasanya itu bagaimana? Apakah kita seorang yang suka lihat HP, scrolling tiap hari? Nah, kalau kamu punya habit begini, itu self awareness kamu itu pasti sangat rendah. Oh, oke. Dibanding dengan orang yang, saya keluar, saya lihat dulu sekitar, saya mau nyebrang jalan nih. Terjun Aman lapangan nggak? ya. Aman nggak untuk saya nyebrang jalan? Contoh kedua, misalnya saya mau turun dari mobil dan pada musim ini ya, menjelang Lebaran ini kan kita lihat di berita-berita itu banyak perampokan, penjambretan, ya kan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah apa? Sebelum turun dari mobil itu, nah kita berhenti dulu, mobil kita matikan, kita lihat dulu sekitar. Oh, aman nggak untuk saya turun? Tas saya harus di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sedetail itu ya? Iya, itu adalah melatih self awareness kita. Nah, kalau misalnya kita tidak melatih ini, yang terjadi adalah hal yang sangat umum di mana mobil kita matikan, kita langsung buka langsung turun. Tiba-tiba dari belakang datang bak motor, plum, jambret. Iya, itu banyak kasus ya. Banyak kasus seperti di Medan itu. juga banyak. Ya, kemudian ketika kita mau masuk rumah, ya kita sibuk ngobrol di depan. Iya. Nah, si penjambret itu udah bolak-balik. Seharusnya kita aware, kita mau masuk rumah, ya kita mau aman, ya kita perhatikan sekitar. Gitu loh. Oke. Nah, jadi itu salah satu contoh self awareness yang bisa kita latih. Nah, last question nih, mana yang lebih penting? Kekuatan fisik atau kemampuan baca situasi? Kemampuan baca situasi adalah hal pertama. Oke. Kemudian apabila terjadi sesuatu dan tidak bisa kita hindari, yaitu kita harus netralisasi dengan fisik. Iya, Gitu. karena kemampuan itu bisa membuat kita masuk ke dalam kolam atau menghindari itu kan. Selebihnya kita ambil kesimpulan, ini mau lawan atau mau mundur aja. Karena mundur belum tentu kalah. Banyak orang mengira gua mundur artinya gua kasih lihat ke pihak lawan gua lemah. Padahal kan enggak begitu, ya kan? Jadi terima kasih untuk Rifin hari ini udah sharing. Semoga dari video ini, podcast ini, teman-teman bisa belajar bagaimana lebih bijaksana dalam melihat situasi, karena bijaksana itu sangat-sangat penting. Ada nggak kalimat terakhir untuk netizen? Nah, mungkin tadi kan Keki juga nanya nih, gimana kita bisa berlatih? Bagaimana kalau misalnya kita buat seminar nih? Boleh. Kalau memang mau ada peminat, silakan komen aja. Ya, Nanti kita bisa buat. nanti buat ini ya, seminar bela diri untuk wanita, anak-anak ya, untuk anti bullying juga. Nah, nanti bagi penonton yang melihat podcast ini, saya akan berikan buku anti bullying gratis. Nanti linknya kita taruh di bawah. Oke. Oke, ya, salam karate, os. Os.